Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Apa kabarnya nih anak-anak semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam pertemuan kali ini kita akan belajar di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 4 pada bab 2 Konstitusi dan Norma di Masyarakat. Pada pertemuan norma dan aturan. Nah, apa itu norma? Kita akan bahas bersama-sama dalam video pembelajaran ini. Yuk kita bahas bersama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, ada keberagaman suku yang ada di Indonesia. Gambar kedua, ada seorang anak sedang membantu orang tua untuk menyeberangi jalan. Indonesia dikenal akan keberagaman budaya dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap lingkungan bermasyarakat. Agar tidak terjadi perpecahan dan konflik, maka dibuatlah aturan-aturan yang mengatur kehidupan di lingkungan tersebut. Di mana adanya aturan ini akan menjadikan lingkungan lebih baik lagi karena akan memiliki kesadaran atas batasan dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Maka dibuatlah norma. Lalu, apa itu norma? Norma adalah aturan yang mengikat pada masyarakat tertentu. Norma digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Norma digunakan agar dapat mengatur perilaku masyarakat. Juga, norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Jika norma dilanggar, akan mendapat sanksi. Apakah norma sama dengan peraturan? Perbedaan aturan dan norma yaitu peraturan mempunyai arti yang luas. Peraturan itu adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita. Biasanya peraturan itu tertulis dan bagi yang melanggar akan ada sanksinya atau hukumannya. Misalnya, peraturan lalu lintas. Biasanya peraturan lalu lintas itu tertulis. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksinya bisa berupa teguran, hukuman, kurungan, ataupun denda. Sedangkan norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas. Biasanya norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga. Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah
mengatur masyarakat supaya tertib, adil, dan tentram. Adapun macam-macam norma yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama sifatnya mutlak dan tidak dapat diubah. Bila melanggar norma agama akan mendapatkan dosa. Contohnya antara lain melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Tidak boleh berbohong, tidak membunuh, tidak mencuri, dan saling menjaga tali silaturahmi antar umat beragama seperti pada gambar. Dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dari norma agama tersebut. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Karena sifat norma ini tertulis dan memaksa, maka jika aturan yang ada melanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang tegas yang sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya, wajib membayar pajak, pengendara motor dan mobil harus memiliki SIM, menaati peraturan lalu lintas, dan sebagainya. Norma selanjutnya yaitu norma kesopanan. Merupakan peraturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga sopan santun. Peraturan ini berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Contohnya, tidak meludah sembarangan, selalu mengucapkan terima kasih bila diberi bantuan dari siapapun. Tidak memakai perhiasan dan riasan yang terlalu mencolok ketika di sekolah. Mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Meminta maaf jika berbuat salah kepada orang lain. Dan seperti gambar di samping yaitu berpamitan saat hendak pergi ke sekolah. Selanjutnya yaitu norma kesusilaan. Merupakan peraturan yang dijalankan masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini berwujud akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Contohnya, berbicara yang santun kepada orang tua, menggunakan pakaian sesuai dengan keadaan, jujur dalam perkataan maupun perbuatan, serta menghormati sesama manusia. Baik, usai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semua dapat menerapkan dan mematuhi segala aturan-aturan ataupun norma yang berlaku di sekitarmu. Untuk selanjutnya, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan tepat. Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran dari Bu Guru. Dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.